Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini bersyukur kita bisa bertemu melalui sore hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa penuh syukur dan terima kasih Tuhan sudah memberkati kami semua kekuatan kesehatan hingga saat ini kami boleh bersama-sama sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu, supaya benar-benar firman Tuhan pada sore hari ini akan membawa kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal sampai pada akhirnya kebenaran firman-Mu akan hamba-Mu sampaikan. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema tentang ketaatan. Ya. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-1 sampai 11. Namun pada sore hari ini kita akan membaca di dalam ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Bapak Ibu saudara sekalian, di sini Rasul Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat yang di Korintus, menegaskan bahwa oleh Injil itu kamu diselamatkan. Bukan titik, masih koma. Asal kamu berdiri berpegang teguh padanya. Ya. Dalam satu ayat ini ada dua hal yang perlu kita mengerti. Ya, ini Rasul Paulus memberikan pengertian kepada jemaat yang ada di Korintus. Di sini kami juga memberitahukan kepada jemaat Tuhan, ya, yang di Jatimulyo yang dikasihi oleh Tuhan. Ada dua hal yang perlu kita mengerti, yaitu yang pertama, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Pertama. Yang kedua, asal kamu teguh berpegang padanya. Nah, puji nama Tuhan, pada sore hari ini yang pertama kita akan sama-sama renungkan. Ada satu pertanyaan, ada apanya di dalam Injil? Kok oleh Injil itu kamu diselamatkan? Ada apanya ini pertanyaannya? Ada apanya di dalam Injil? Kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-1. Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi pertanyaannya ada apanya di dalam Injil? Kok Injil itu menyelamatkan kamu? Saudara, di sini jelas sekali di dalam Roma mengatakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ya, jadi jawabannya, mengapa Injil dapat menyelamatkan? Karena di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Baik untuk menyelamatkan orang yang percaya. Baik untuk orang Yunani maupun orang Yahudi. Artinya buat kita semua juga. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa Injil itu ada kekuatan Allah di dalamnya? Ini perlu kita renungkan. Kenapa di dalam Injil itu ada kekuatan Allah yang menyelamatkan? Nah, di sini di dalam Injil ada
inti yang mengatakan ada kematian dan kebangkitan Tuhan. Mengapa Injil itu ada kekuatan Allah yang menyelamatkan? Karena inti daripada Injil adalah kematian dan kebangkitan Tuhan. Itu yang mendatangkan kekuatan dan sanggup menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di sini ada kebangkitan berarti ada kematian. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ada kebangkitan mesti ada kematian. Ini inti daripada Injil, di dalam Injil. Nah, kita membaca di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Korintus, demikian juga sekarang kami sebagai hamba Tuhan juga menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwasanya andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Artinya pemberitaan Rasul Paulus itu sia-sia, demikian juga pemberitaan kami sia-sia. Maka sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi artinya kalau Kristus sudah mati tapi tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan firman Tuhan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita semua. Itulah sebabnya pentingnya di dalam Injil itu ada kematian dan kebangkitan yang di dalamnya ada kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, puji Tuhan, di sini tadi mengenai Injil. Ya, yang pertama, Injil itu kamu diselamatkan. Yang kedua, jadi jelas sekali Bapak Ibu, oleh Injil kamu diselamatkan. Masih koma. Yang kedua, asal kamu teguh berpegang padanya. Asal kamu teguh berpegang padanya. Apa maksudnya? Padanya. Maksudnya berpegang pada Injil. Kemudian berpegang pada Injil itu apa artinya? Ya saudara, kita membaca di dalam Filipi pasal yang ke-1. Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-27. Demikian perikopnya mengatakan nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman dan timbul dari berita Injil. Nah, ini berbicara tentang Injil. Ya. Kalau yang pertama, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang pada Injil. Ya, berpegang pada Injil artinya di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 ialah berhidup berpadanan dengan Injil. Jadi artinya berpegang pada Injil adalah berjuang untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya orang yang berpegang pada Injil berjuang untuk hidup, bagaimana hidup itu selaras dengan Injil Kristus. Ya, saudara, hidup selaras itu perlu perjuangan, saudara. Tidak gampang hidup selaras dengan Injil Kristus. Yang namanya perikop tadi berjuang, ya, untuk hidup selaras dengan Injil Kristus. Berjuang itu mesti menderita, sebagaimana para pahlawan yang sudah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Demikian juga untuk
hidup berpadanan dengan Kristus pun itu memerlukan satu perjuangan. Nah, berjuang itu menderita. Kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, Bapak Ibu, bukan saja percaya itu juga karunia, tetapi menderita itu pun juga merupakan karunia. Kalau sekarang kita harus menderita, berjuang untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus, itu merupakan satu karunia. Ya, karena ada dua macam penderitaan, menderita karena kesalahan diri sendiri, menderita karena menurut kehendak Allah. Nah, kalau sekarang ini kita harus berjuang hidup berpadanan dengan Injil Kristus, itu artinya kita menderita menurut kehendak Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, arti berpegang pada Injil adalah berjuang untuk hidup berpadanan dengan Injil. Artinya hidup kita harus selaras dengan Injil Kristus. Harus menderita seperti apa? Matius pasal yang ke-16. Kita baca. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, menyangkal diri, memikul salib setiap hari itu juga menderita, tetapi menderita untuk kehendak Allah. Nah, jadi perlu perjuangan untuk menurut kehendak Allah, untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Arti yang kedua, berpegang pada Injil. Taat kepada Injil Kristus. Nah, arti yang kedua, berpegang pada Injil itu artinya taat kepada Injil Kristus. Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-22. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, arti yang kedua adalah taat kepada Injil Kristus. Ini yang mau saya tekankan. Apa artinya taat kepada Injil Kristus? Artinya menjadi pelaku firman. Saudara, kalau hanya mendengar, semua orang bisa mendengar. Tetapi untuk menjadi pelaku firman Tuhan, itu memerlukan satu perjuangan. Menyangkal diri, kata Injil Matius tadi. Menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Tidak menuruti kemauan diri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu harus kita sangkal. Kita harus berjuang bagaimana hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang ke-2. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Di sini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Tuhan yang di Tesalonika. Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan
Karena apa? Rasul Paulus melihat jemaat di Tesalonika sudah dipilih oleh Tuhan dalam roh dan menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Mengapa Rasul Paulus bersyukur? Karena jemaat yang ada di Tesalonika sudah mempercayai tentang pilihan Tuhan, tentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Demikian juga pada sore hari ini saya bersyukur melihat Bapak Ibu tetap setia sampai sekarang. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita tetap teguh berjuang demi hidup ini untuk selaras dengan Injil Kristus. Kemudian contoh tentang ketaatan. Contoh tentang ketaatan, Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah menyelamatkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Siapa contoh? Siapa teladan? Orang yang mau taat, pribadi yang mau taat, bahkan taat sampai mati, mati di kayu salib. Saudara, penderitaan ini juga merupakan satu perjuangan. Saudara, kalau kita merenungkan waktu Tuhan Yesus menderita, pikul salib, menuju ke Golgota, kalau dia berhenti di tengah perjalanan tidak kuat, apa artinya Tuhan datang ke dalam dunia? Ini karena perjuangan Tuhan Yesus Kristus. Dia taat, mati sampai mati di kayu salib. Dia berjuang bukan untuk dirinya sendiri. Dia berjuang untuk menyelamatkan kita semua yang percaya kepadanya. Ini contoh ketaatan. Jadi taat tidak hanya sehari 2 hari, tidak hanya sebulan 2 bulan, 1 tahun 2 tahun, sampai mati Tuhan Yesus taat, ya, demi keselamatan kita semua. Nah, 1 Korintus pasal 15 kita baca. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu, apa jadinya kalau Tuhan Yesus mati tetapi tidak bangkit? Dari awal tadi sudah dikatakan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Tetapi di sini ada tambahan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita masih tetap hidup di dalam dosamu. Firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya inti daripada Injil adalah kematian dan kebangkitan Tuhan yang di dalamnya mengandung kuasa, kekuatan untuk menyelamatkan setiap orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-18 dikatakan di sini, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Apa artinya? Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, orang yang percaya mendahului kita itu, yang mati mendahului kita itu binasa. Karena Kristus tidak dibangkitkan. Karena Kristus yang telah mati 3 hari kemudian bangkit. Nah, kematian dan kebangkitan Tuhan itu yang ada kuasanya untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketaatan atau taat itu mutlak, tidak bisa ditawar lagi. Ya.
mutlak, bukan spekulasi. Ya. Tuhan Yesus sendiri tidak pernah hitung-hitungan. Saudara, kalau kita membayangkan penderitaan Tuhan pada waktu itu, disalib, seumpama dia tidak bertahan, tidak kuat. Saudara, itu Tuhan hitung-hitungan kepada umatnya. Kita tidak lagi mendapatkan keselamatan. Tetapi karena Tuhan Yesus tidak pernah hitung-hitungan untuk menyerahkan nyawanya, ya, menanggung dosa kita semua. Bapak Ibu, menanggung dosa kita semua. Sampai taat mati-mati di kayu salib. Nah, itulah sebabnya taat itu mutlak, bukan spekulasi seperti yang Tuhan lakukan. Ya. Taat, Bapak Ibu, ketaatan kita itu bukan menuju kepada keselamatan, tetapi keselamatan lebih dulu dikaruniakan kepada kita. Jadi keselamatan itu adalah karunia, anugerah dari Tuhan. Kasih sayangnya Tuhan kepada kita semua. Jadi keselamatan itu anugerah. Dari awal dikatakan Rasul Paulus, Injil itu kamu diselamatkan. Injil itu juga merupakan satu anugerah, karunia Tuhan. Kita mendapatkan keselamatan oleh karena anugerah Tuhan. Tetapi di sini ada koma, asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kalau anugerah Tuhan sudah diberikan kepada kita, tetapi kalau kita tidak taat, anugerah itu tadi tidak ada artinya. Jadi ketaatan itu adalah merespon kita terhadap kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita. Jadi setelah kita diselamatkan, kita harus tidak bisa tidak, harus taat kepada Injil kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, jadi bukan ketaatan kita yang menjamin kepada keselamatan kepada kita, tetapi keselamatan lebih dulu dianugerahkan, diberikan kepada kita. Selanjutnya, asal kamu berpegang pada Injil, padanya. Ya, artinya kita diselamatkan, tetapi kita harus berpegang pada Injil. Artinya tadi adalah kita harus berjuang untuk hidup berpadanan dengan Injil. Itu artinya kita berpegang. Nah, di sini dikatakan tadi, ketaatan itu mutlak, tidak bisa ditawar lagi. Saudara, gampang. Kalau kamu harus, ini perintah Tuhan, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan mendapat roti makananmu, air minumanmu, penyakit dilalukan dari antara kamu. Gampang, amin Tuhan. Tetapi manakala, seperti Injil Matius tadi, pasal 16 ayat yang ke-24, barang siapa mau mengikut aku harus memikul salib setiap hari, menyangkal diri setiap hari, baru mengikut aku. Ada amin Bapak Ibu? Menderita loh, menyangkal diri, memikul salib, menderita. Tetapi ini kehendak Tuhan. Kalau kita mau taat, Bapak Ibu, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Selama kita mengiring Tuhan, mungkin masa lalu kita tidak taat. Mulai saat ini mari kita bangun pengiringan kita kepada Tuhan. Untuk taat kepada Tuhan. Tidak spekulasi, tidak hitung-hitungan. Mungkin ada firman yang mengatakan, bawalah persembahan perpuluhanmu ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Itu juga perintah Tuhan. Masih hitung-hitungan Bapak Ibu? Ini bukan karena saya butuh uang, enggak. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan Yesus saja menyerahkan nyawanya, tidak hitung-hitungan, setelah memberi teladan bagi kita. Kalau 1/10 dari berkat yang kita terima dari Tuhan, itu kita memberikan, itu artinya bukan kita korban Bapak Ibu.
1/10 itu milik Tuhan. Artinya mengembalikan milik Tuhan. Saudara, kalau kita tidak mengembalikan milik Tuhan, itu artinya dalam ayat 8 menipu Allah. Menipu Allah kalau kita tidak mengembalikan milik Tuhan. Menipu Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi kita perlu membangun rohani kita. Ya. Perlu membangun rohani kita untuk hidup taat, selaras, berpadanan, sesuai dengan Injil Kristus. Nah, puji nama Tuhan. Kalau kita tidak taat, apa jadinya hidup kita? Kita akan membaca di dalam ayat yang terakhir, yaitu di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat 13. Saya kira semuanya sudah hafal ayat ini. Itulah sebabnya itu kita berpegang pada firman Tuhan. Artinya berpegang pada firman Tuhan itu dihafalkan, dilakukan. Ya. Firman Tuhan mengatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Itu berarti orang yang tidak taat kepada firman itu meremehkan firman Tuhan. Selanjutnya, tetapi siapa taat akan perintah akan menerima balasan. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, tinggal pilih. Ya, hidup itu pilihan. Kita pilih taat atau tidak taat. Ini pilihan bagi Bapak Ibu semua. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan mengasihi Bapak Ibu semua. Mari kita bangun rohani kita untuk tidak sekedar menjadi orang Kristen rutinitas, tetapi orang Kristen yang bermutu, orang Kristen yang menjadi pelaku firman, yang meresponi keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita mau pilih, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Ini bukan menakut-nakuti Bapak Ibu. Ini firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan. Tetapi siapa yang taat akan mendapatkan balasan. Ya, puji nama Tuhan. Balasan itu tidak hanya nanti di sorga saja. Balasan itu sekarang. Tuhan itu mampu membalas setiap ketaatan kita. Padahal kita sudah diselamatkan, kita merespon keselamatan itu dengan hidup taat menurut akan perintah Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini mari kita mohon Roh Kudus memberkati kita semua kemampuan. Sebab tanpa kemampuan yang dari Tuhan kita tidak akan bisa menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus yang taat kepada Tuhan sampai mati. Ya, Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita untuk menyelamatkan kita semua. Dia pribadi, Tuhan Yesus Kristus sudah taat sampai mati. Itulah sebabnya kita responi anugerah Tuhan ini dengan hidup taat, ya, kepada perintah-perintah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur dan memohon kemampuan yang dari Tuhan. Bapa yang di dalam sorga, kami sangat bersyukur kepadamu. Sore hari ini Tuhan sudah memberkati kami kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang sudah menunjukkan kepada kami semua betapa pentingnya menjadi pengikut Kristus yang taat. Kalau kami tidak taat kepada firman-Mu, berarti kami tidak meresponi, tidak menghargai anugerah Tuhan, tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Itulah sebabnya berkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu di GBT Yesus Ajaib Jatimulyo ini, untuk hidup taat, menurut, patuh kepada kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami benar-benar selaras, sesuai, sepadan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami berdampak
di sekitar kami masing-masing. Hidup kami akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Hidup kami dapat menyenangkan Bapa di sorga yang sudah menganugerahkan keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bukan pendengar saja, tetapi pelaku firman-Mu Tuhan. Haleluya. Berkati kami kemampuan untuk taat sampai Tuhan memanggil kami. Berkati kami semua mampu taat kepada perintah-Mu sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, memberkati permohonan kami pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit menanggung dosa kita semua. Dan pimpinan Roh Kudus kiranya menyertai memberkati kita semua. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua yang percaya katakan. Amin. Haleluya.